Oke, kita balik lagi, kita lanjutkan untuk pemrograman webnya kita. Nah, tadi kita sudah sampai kepada tampilan bootstrapnya untuk membuat layout. Sini sudah ada tampilan layoutnya kita, ada SMKN 2 Jambi, home, kelas, dan siswa. Kita sudah buat menu kelas dan siswa, tapi ini belum bisa difungsikan. Kalau kita klik masih belum berubah apa-apa. Nah, itu nanti kita akan merubahnya. Tapi sebelum kita membuat untuk tampilan di kelas dan tampilan siswa, ini kita buat dulu konsep templating. Jadi nanti kita akan mengelompokkan kode-kodenya. Jadi misalkan di sini bagian navbar, nah itu akan kita kelompokkan di navbar saja. Nanti di konten yang bagian konten saja. Nanti yang footer nanti kita buat bagian footer saja. Nah, itu namanya konsep templating. Nah, jadi di sini akan kita buat templatingnya untuk tampilannya kita. Nah, caranya gimana? Kita akan buat di sini. Ini tadi halaman index.php kita untuk menampilkan home. Kemudian kita di view, kita buat folder baru dulu. Nah, silakan nanti diklik view-nya, kemudian ada new folder. Nah, di sini buat template, foldernya baru template. Nah, di template ini kita akan mengelompokkan kode-kodenya kita. Jadi nanti bagian header, navbar, footer gitu. Nah, jadi di template kita akan buat file baru namanya header.php. Header.php. Nama ini terserah kalian mau buat namanya apa saja boleh, atas php juga boleh, atau apa boleh juga. Nah, jadi di header ini isinya yang ada di index home. Yang index home ini, nah ini kan tadi seperti ini. Nah, jadi header ini itu kita akan buat untuk bagian atasnya saja. Nah, jadi yang dari doc ini sampai ke body, pembuka tag body. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam header. Nih, silakan di klik kanan, di cut. Jadi biar hilang dianya. Kemudian header, Ctrl V di sini atau paste. Nah, nih, save. Yang di index juga di save. Nah, jadi headernya nanti kita akan ngisi untuk tampilan headernya saja. Nah, index seperti ini. Nah, ini kalau kita reload, ini errornya nanti. Tuh, nggak ada jalan. Jadi yang tadi ngelink untuk ke bootstrapnya terhapus. Nah, itu kita akan mengaktifkannya dia header ini di home di controllersnya. Ini kan ada controllers, kemudian ada home. Nah, di sini kita akan membuatnya dia. Caranya ya sama, kita tinggal copy paste aja nih. Silakan arahkan pointernya di sini, kursornya di sini, alt shift tanda panah atas. Nah, ini kita ganti nih dollar di slot view. Di view itu tadi ada template foldernya, folder template. Nah, di sini ada namanya header. Tuh, sesuai dengan nama filenya kita ini tadi. Nah, jadi secara tidak langsung header ini ada di dalam folder index ini. Sebenarnya file ini ada di dalam file index ini. Tapi karena kita sudah kelompok-kelompokkan supaya nanti lebih singkat, supaya lebih gampang kalau kita mau mengedit-edit, apalagi di navbar ini menu-menunya akan kita edit. Nah, itu lebih gampang karena di satu file aja sih kita ngeditnya, yang lainnya juga ikut berubah untuk halaman-halaman selanjutnya. Ini kalau kita reload lagi, tuh udah balik lagi. Nah, otomatis artinya header ini sebenarnya ada di index, tapi kita buatnya di sini. Nih, di template header. Nah, selanjutnya di template nih kita buat lagi untuk nyimpan menu ini. Nih, kita akan nyimpan menu-menu ini, kita namakan aja di templatenya navbar. Navbar.php. Nih, navbar.php. Di indeksnya ambil nav yang pembuka sampai nav yang penutup. Nih. Nah, untuk navbarnya saja, untuk menunya saja, dari nav sampai nav penutupnya. Ini kita klik kanan, cut. Nah, atau kalau di shortcut di keyboardnya Ctrl X, Ctrl X. Nah, kemudian di navbar kita masukkan. Kalau ini klik kanan, paste atau Ctrl V. Nah, ini kita save. Ini juga kita save indeksnya. Nah, ini kalau kalian lihat di tempat VS Code-nya saya, itu kalau saya setiap Ctrl S atau nge-save, itu otomatis dia merapikan sendiri file-filenya.
Nah itu nanti ada pluginnya, nanti kita akan buat tuh plugin untuk nge-save, otomatis dia langsung rapi sendiri. Nah misalkan ya contohnya nih saya berantakin nih, ini saya berantakin, ini juga saya berantakin seperti ini. Nah pada saat Ctrl S tuh rapi lagi. Nah itu ada pluginnya, nanti saya akan tunjukkan plugin apa yang saya gunakan. Pada saat Ctrl S atau di save, dia merapikan dirinya sendiri sesuai dengan pembuka, divnya pembuka, penutup, sini form pembuka, sini penutup. Nih misalkan contohnya lagi, ini kan form pembuka sama form penutupnya tidak sejajar. Nah itu akan kita save tuh, balik lagi dehnya sejajar dengan form penutupnya. Jadi kita bakal tahu nanti form-form mana atau tak-tak mana yang tidak ada penutupnya. Ini sudah, ini kita kalau kita reload tuh navbarnya hilang. Kenapa? Ya karena kita belum masukkan. Navbarnya sudah pisah. Di sini kan nggak ada navbar di indeksnya. Hanya ada header dan indeks saja. Navbarnya tidak kita masukkan. Nah, sekarang di controller home-nya nih kita tambah lagi alt shift tanda panah bawah untuk copy paste-nya. Ini template, kemudian headernya kita ganti navbar. Kita save lagi. Oke, kita coba reload. Tuh ada lagi. Nah, jadi otomatis sebenarnya file-file ini ada di indeks. Nah, tapi kita buat lebih singkat. Itulah nama pakai menggunakan konsep templating. Nah, kemudian yang terakhir kita akan nyimpan file yang bawah ini di template-nya. Nah, itu kita namakan aja template-nya footer. Footer.php. Nah, kemudian indeks yang ada di home kita buka. Ini indeks yang ada di home. Nah, ini kita copy paste aja dari opsional ini sampai penutup HTML. Ini silakan diklik kanan, di cut atau Ctrl X, kemudian di footer kita Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, ini kita save lagi. Nah, di sini jangan lupa dipanggil. Tapi di sini manggilnya harus berurutan. Jangan kalian buat di sini. Nih, jangan buat di sini footer. Itu artinya indeks ini yang bagian bawah sudah ditutup HTML dulu, baru indeksnya ada. Nah itu nanti biasanya error banyakan. Atau navbarnya nih saya contohin nih, ini ke bawah gini. Kalian buatnya nggak berurutan, nanti agak-agak kacau di tampilannya tuh. Nah jadi ini harus sesuai dengan urutannya. Nah footer ini kita arahkan alt panah bawah kalau mau merubah tempatnya. Nah karena footer untuk bagian bawah, ini letaknya di template bawah footer. Nah, karena di footernya kan kita belum isi apa-apa. Nanti kalau kita sudah isi untuk tampilan copyright-nya, nama copyright-nya baru muncul nanti. Nah, ini kalau kita reload tuh, udah jadi. Footernya juga sudah ada. Nah, itulah untuk templatingnya. Jadi manggilnya tinggal nambah-nambah sini saja. Template. Nah, otomatis nih sebenarnya artinya satu file. Nah, cuman kita sudah templating. Kenapa? Untuk mempermudah kita nanti untuk memudahkan kita dalam pengkodian yang lain-lainnya, halaman lain-lainnya juga. Kita misalkan navbar ini nanti kan ada halaman kelas, ada halaman siswa. Nah kalau kita masih pakai yang tidak templating, itu kan banyak filenya. Navbarnya rubah lagi file-file lainnya. Kalau bayangkan kalau misalkan ada 100 file, nah 100 juga kita merubahnya, kan memakan waktu. Jadi guna templating, kalau kita cuma satu di sini, kita ganti di sininya, misalkan harapnya kita ganti atau nama kelasnya kita ganti, otomatis yang file sampai 100 file tadi ikut berubah juga. Nah itu untuk templatingnya, mudah-mudahan mengerti dan bisa kalian ikuti. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.